Dapatkah akupunktur mencegah kerusakan dini pembuluh darah saat dan pasca COVID-19? Video ini adalah kreasi dari Dr. Lili Joya Atmojo, Dr. Nani Suwarto Joya Atmojo, dan Dr. Lesti Joya Atmojo. Tapi jangan lupa ya, pencet tombol like, subscribe, dan share. Karena virus corona terutama menyerang saluran pernapasan dan paru-paru, pertama-tama kita pahami dulu anatominya. Pada waktu kita mengambil nafas, oksigen masuk ke tubuh kita melalui hidung, laring, trakea, bronkus, bronkioli, dan alveoli. Alveoli adalah tempat pertukaran udara gas oksigen dan karbondioksida antara tubuh dengan udara luar dan dengan pembuluh darah untuk disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Seperti diketahui, virus corona terutama ditularkan melalui droplet atau percikan liur dari penyandang COVID-19 yang masuk ke dalam saluran pernapasan orang yang ditularkan. Setiap virus membutuhkan kunci untuk masuk ke sel tubuh. Virus corona dapat mengikat reseptor yang dinamakan ACE2 sebagai kunci untuk masuk ke dalam sel dan bereplikasi di dalamnya. Reseptor ini terdapat di banyak sel tubuh, terutama di paru-paru. Rata-rata, laki-laki memiliki lebih banyak ACE2 reseptor dibanding wanita. Dengan demikian, dapat dijelaskan mengapa lebih sedikit pasien COVID wanita yang parah dibanding dengan laki-laki. Setelah virus masuk ke dalam alveoli dan menginfeksi sel-sel alveolar atau sel epitel, sebagai tanggapan, sel imun menyerang area yang terinfeksi, melepas sitokin, merusak sel-sel epitel yang sehat. Akibat peradangan, fungsi sel dinding pembuluh darah atau sel endotel juga rusak. Sel endotel adalah sel-sel selaput tipis yang melapisi bagian dalam jantung, pembuluh darah, dan jaringan limfatik. Sel-sel endotel dengan jumlah reseptor ACE2 yang tinggi memainkan peran penting dalam mengatur reaksi inflamasi, permeabilitas dinding pembuluh darah, dan koagulasi. Apa fungsi endotel? Sel endotel melepas zat-zat yang mengontrol relaksasi, kontraksi pembuluh darah, memediasi inflamasi, faktor angiogenik atau pembentukan pembuluh darah baru, meregulasi permeabilitas, proliferasi vaskular otot polos atau remodeling pembuluh darah yang cedera, faktor antikoagulan dan prokoagulan. Respons peradangan merusak sel endotel atau ini dinamakan sel endotel disfungsi, permeabilitas dinding pembuluh darah meningkat, terjadi kebocoran pada dinding pembuluh darah, cairan dan sel-sel imun dari dalam pembuluh darah masuk ke dalam ruang interstisial dan ruang alveoli. Akibatnya terjadi penumpukan cairan di dalam alveoli dan jaringan interstisial, dinamakan edema paru. Dinding alveolar dan jaringan interstisial menebal, pertukaran oksigen dan karbondioksida terganggu, suplai oksigen sangat berkurang. Ini yang dinamakan penyakit paru interstisial. Dalam gambar ini dapat dilihat perbedaan ketebalan interstisium pada pasien normal dan pasien dengan penyakit paru interstisial. Gejala penyakit paru interstisial, sesak napas, batuk kering memburuk saat beraktivitas, cepat lelah, nyeri otot dan sendi, penurunan berat badan. Di tahap akhir, kebiruan di bibir, kulit dan kuku, pelebaran bentuk ujung jari, clubbing finger, jantung membengkak. Apa akibat kerusakan endotelium? Secara keseluruhan, fungsi endotelium sangat penting untuk mempertahankan hemostasis atau yang dinamakan penghentian pendarahan secara spontan dan mencegah trombosis. Dan juga
Endotelium mengaktifkan antitrombotik dan melepaskan agen profibrinolytik yang memulai fibrinolisis untuk mendegradasi pembekuan darah. Disfungsi sel endotel dapat meningkatkan aktivasi koagulasi, pembekuan darah, dan memicu pembentukan fibrin. Pembekuan darah atau trombosis terbentuk dan terjadi penyumbatan pembuluh darah. Ini bukan saja terjadi di dalam paru-paru, tapi juga di dalam organ lainnya yang menyebabkan kegagalan multi-organ dan berakibat fatal. Kecuali disebabkan oleh peradangan, disfungsi endotel juga dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, termasuk diabetes atau sindrom metabolik, gangguan tiroid, hipertensi, kurangnya aktivitas fisik, stres emosional, dan merokok. Disfungsi endotel ini juga memainkan peran utama pada terjadinya aterosklerosis atau penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri yang menyebabkan stroke dan serangan jantung. Juga memainkan peran yang penting dalam kebocoran pembuluh darah yang menyebabkan penumpukan cairan di dalam paru, di kaki, dan lain-lain. Dan juga berkontribusi pada terbentuknya angiogenesis atau pertumbuhan pembuluh darah baru, misalnya pada kanker dan sebagainya. Apa peran akupunktur dalam mencegah kerusakan lebih lanjut epitel dan endotel pada COVID-19 tahap dini dan pasca COVID-19? Perlu diketahui lebih dulu apa yang kami lakukan di dalam praktik saat menangani pasien. Pertama-tama, kami menelusuri riwayat penyakit pasien terlebih dahulu, apa yang dinamakan anamnesa, kemudian memeriksa tensi, lidah, nadi, dan perut atau refleks zona untuk mencari area yang sensitif atau tegang saat palpasi. Hasil pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan strategi penanganan akupunktur. Di samping itu, kami juga memperhitungkan hasil laboratorium dan pemeriksaan spesialistik lainnya. Pada pasien-pasien tertentu, kami menggunakan USG abdomen atau USG perut, di mana selang beberapa menit setelah ditusuk jarum dapat terlihat perubahan pada struktur atau organ yang ditargetkan. Dan dalam waktu yang bersamaan secara subjektif, pasien merasakan sendiri perubahan yang positif sesudah diakupunktur. Untuk kejelasannya, mari kita lihat dari contoh-contoh kasus singkat di bawah ini. Kasus pertama, disfungsi endotelial. Pasien datang dengan keluhan, sakit di bagian bawah tubuh, jantung berdebar, sesak nafas saat beraktivitas. USG sebelum akupunktur menunjukkan edema perivaskuler akibat dari disfungsi endotelial. Aorta tegang atau kaku, arus darah terhambat, peri aorta atau jaringan di sekitar aorta menebal, ketebalan dinding aorta dan sekitarnya 0,97 sampai 0,99 cm. USG setelah akupunktur, aorta lebih memanjang, tidak kaku, ketebalan perivaskular menipis dari 0,99 cm menjadi 0,78 cm. Pasien merasakan keluhannya banyak berkurang. Kasus kedua adalah pasien yang mengalami gangguan metabolisme. Dalam USG sebelum akupunktur terlihat ukuran liver lebih kecil dari normal. 15 menit setelah akupunktur, dengan titik cungmai, renmai, dan tumai, terlihat perubahan pada ukuran liver, yang sebelumnya 5,66 kali 8,31 cm, 15 menit setelah akupunktur menjadi 6,85 kali 11,94 cm. Kasus ketiga, pasien COVID-19 dengan pneumonia interstitial yang merusak epitelium, sel paru, dan endotelium, sel pembuluh darah. Pasien wanita usia sekitar 40 tahun PCR positif.
Hari ke-6, suhu tubuh tinggi, batuk kering, anosmia, sesak napas ringan. Hari ke-11, suhu tubuh mulai turun, tetapi sesak napas bertambah parah, lelah dan lemas berkelebihan, sulit bergerak. Pasien dirawat di rumah sakit. Hasil pemeriksaan hari ke-11 di rumah sakit, swab PCR negatif, LED 231 mm per jam, normalnya kurang dari 20 mm per jam. CRP 12 mg per liter, normalnya kurang dari 5 mg per liter. Limfosit rendah, PO2 60. Ini adalah tekanan oksigen di dalam darah. Nilai normal 75-100 mm Hg. Saturasi oksigen 92%. Nilai normal 95-100%. CT paru, GGO, ground glass opacity. Pasien yang kebetulan dokter spesialis akupunktur melakukan akupunktur pada dirinya sendiri menggunakan titik-titik akupunktur seperti di bawah ini pada dirinya, yaitu Chongmai endotel, Renmai epitel. Beberapa jam kemudian sesak napas jauh berkurang. Pasien bangkit untuk membantu suaminya sendiri yang juga terpapar COVID-19 dengan akupunktur. Saat ini pasien dapat berfungsi secara normal kembali. Akupunktur dapat menghambat kerusakan epitel dan endotel lebih lanjut pada pasien COVID-19 tahap dini dan pasca COVID-19. Dengan demikian dapat memulihkan kondisi pasien. Semoga dengan pendekatan multidisipliner, banyak penyintas COVID-19 mendapat kesembuhan. Terima kasih.